Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Intan Chahnia. Oh ya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezekinya juga lancar, dan tetap semangat. Kita ketemu lagi nih pada video pembelajaran kali ini. Aku akan membahas tentang apa itu pembelajaran. Sebelum aku membahas materi, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Pembelajaran itu adalah upaya dalam merubah tingkah laku untuk mendapatkan ilmu. Perubahan tingkah laku itu menyangkut perubahan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus juga belajar itu adalah sebuah proses yang di dalamnya itu terkandung beberapa aspek. Nah, aspek-aspek tersebut itu diantaranya adanya bertambahnya jumlah pengetahuan, terus adanya kemampuan mengingat, terus juga adanya penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, dan juga adanya perubahan sebagai diri ataupun individu. Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan sebuah perubahan yang bersifat konstan. Belajar itu adalah perubahan. Dari perubahan tersebut itu menghasilkan sebuah pembelajaran. Terdapat 6 konsep dari Bloom, yaitu ada pengetahuan, pemahaman atau memahami, terus ada aplikasi atau menerapkan, terus ada analisa atau menganalisis, terus ada sintesis dan evaluasi. Dari 6 konsep tersebut itu menghasilkan 3 dominan belajar, yaitu ada kognitif. Nah, kognitif itu perilaku atau proses berpikir seseorang yang menghasilkan kerja otak. Contohnya itu siswa bisa membedakan mana bangku, mana meja, terus juga mana penggaris, mana penghapus, dan lain sebagainya. Terus juga ada afektif. Afektif itu adalah perilaku seseorang yang muncul jika ada kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan untuk berinteraksi dalam lingkungannya. Yaitu meliputi sikap, terus ada minat, terus juga dan nilai siswa untuk penyesuaian diri. Terus juga yang ketiga ada psikomotorik. Nah, psikomotorik itu perilaku yang muncul karena hasil kerja tubuh manusia. Misalnya melempar, terus juga berlari, terus berputar, terus juga melompat, dan lain-lain. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, kalau pembelajaran itu apa? Nah, pembelajaran itu adalah usaha yang dilakukan secara sengaja, terarah, terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses pembelajaran itu dilaksanakan. Prinsip pembelajaran itu bila diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Terus juga terdapat teori-teori dari behavioristik, terus kognitivisme, terus konstruktivisme. Nah, behavioristik itu adalah aliran filsafat manusia yang diibaratkan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Makanya faktor lingkungan itu mempengaruhi faktor belajarnya. Kalau behavioristik ini, itu gurunya itu lebih aktif daripada si muridnya, sedangkan muridnya itu cenderung pasif. Terus ada kognitivisme. Nah, kognitivisme itu manusia itu
yang sejak lahir itu sudah mempunyai bakat dan minatnya sendiri, sehingga ia mempunyai tata cara berpikir, sehingga ia bisa membedakan atau bisa mengetahui malam kenapa tidak ada matahari, terus juga siang tidak ada bulan, kayak gitu. Terus ada konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu mengakui atau mensistemasikan manusia dari awal itu sudah tahu bahwa lingkungan, bakat, minat itu berpengaruh sama faktor belajarnya, sehingga pengetahuan baru dan pengalamannya si siswa itu menjadi pembelajaran yang baru. Belajar itu adalah perubahan yang bersifat kognitif, yaitu pengetahuan, afektif itu sikap, dan psikomotorik itu skill ataupun keterampilan. Nah, di sini itu ada pendekatan. Pendekatan itu adalah sudut pandang yang dipakai orang dalam melakukan pembelajaran. Pendekatan itu terdiri ada pendekatan behaviorisme dan pendekatan kognitivisme. Nah, pendekatan behaviorisme itu pendekatan yang dilakukan guru itu sebagai sumber ilmu. Sedangkan pendekatan kognitivisme yaitu pendekatan yang dilakukan dengan perubahan yang ada pada dirinya sendiri. Macam-macam pendekatan. Nah, pendekatan itu dibagi menjadi 7, yaitu ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual itu pemberian materi yang dihubungkan dengan kondisi terkini. Terus yang kedua yaitu ada konstruktivisme, yaitu pendekatan yang membuat seseorang aktif atau siswa aktif dalam materi pengetahuan. Terus yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu dasar pendekatan konstruktivisme yang menghubungkan dengan konteks yang ada. Terus yang keempat yaitu ada integratif. Nah, integratif itu yang menghubungkan aktivitas anak dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu ada induktif. Nah, induktif itu cara mengajar yang dikembangkan berdasarkan logika. Terus yang keenam yaitu ada scientific. Nah, scientific itu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketujuh yaitu ada pendekatan inovatif. Nah, pendekatan inovatif yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran. Di antara pendekatan itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah dasar suatu rencana untuk mencapai tujuan yang terdiri dari metode, teknik, terus prosedur yang mampu menjamin peserta didik itu benar-benar akan mendapatkan atau mencapai tujuan pembelajaran. Terus juga ada komponen-komponen strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, pada kegiatan ini itu guru diharapkan itu dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu penyampaian informasi. Nah, pada kegiatan ini itu guru itu menetapkan secara pasti informasi, konsep, dan aturan apa yang akan dipakai kepada peserta didik gitu. Terus yang ketiga yaitu ada partisipasi peserta didik. Nah, proses pembelajaran ini akan berhasil apabila peserta didik secara aktif itu melakukan latihan, terus juga kayak mengerjakan soal dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu ada tes. Nah, tes secara umum yaitu digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus itu telah tercapai atau belum. Nah, tes itu biasanya ada dua, yaitu ada free test dan juga post test. Kalau free test itu digunakan sebelum memulai pembelajaran, sedangkan post test itu digunakan setelah pembelajaran berakhir. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Nah, kegiatan lanjutan ini itu atau follow up itu secara prinsipnya itu ada hubungannya dengan hasil tes yang
dilakukan. Jadi kegiatan lanjutan ini itu seorang guru itu bisa memberikan latihan terus ataupun PR di rumah gitu, agar si guru ini tahu apakah pembelajaran tersebut itu sudah mencapai tujuannya ataupun belum. Biasanya itu dilakukan 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali kayak gitu. Terus juga ada prinsip-prinsip strategi, dibagi menjadi 4, yaitu ada berorientasi pada tujuan, terus aktivitas, terus ada individualitas, terus ada integritas. Nah, keempat prinsip tersebut itu sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, terus dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 5, yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori, terus strategi pembelajaran inquiry, terus ada strategi pembelajaran kooperatif, terus ada strategi pembelajaran afektif, terus juga ada strategi pembelajaran kontekstual. Selanjutnya ada metode. Metode pembelajaran itu diartikan sebagai suatu rencana atau prosedur yang digunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus juga ada jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran yaitu ada metode proyek, terus metode eksperimen, terus ada metode tugas, terus metode diskusi, terus juga ada metode latihan, metode demonstrasi, terus juga ada metode problem solving dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor metode. Metode pembelajaran, tidak semua metode itu cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Semua metode pembelajaran itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri dan relevan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Namun tidak semua tujuan pembelajaran itu cocok dengan metodenya. Jadi kembali ke sistem pembelajaran itu, tujuan itu merupakan komponen yang utama. Nah, mengajar itu bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Nah, oleh karena itu, pembelajaran itu harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara integrasi atau ranah kognitif, terus afektif dan psikomotorik. Ciri-ciri evaluasi pembelajaran yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada penilaian dilakukan secara tidak langsung, yaitu guru tidak melihat siswa yang pandai dari nilainya saja, tetapi seorang guru itu harus melihat dari sikapnya siswa, terus tata krama siswa, terus juga dan sopan santunnya siswa. Terus yang kedua yaitu ada penggunaan ukuran kuantitatif. Nah, yaitu menggunakan simbol seperti angka, yaitu 90, 100 seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada menggunakan satuan unit-unit, yaitu seperti penilaian kualitatif, yaitu contohnya baik sekali, baik, dan juga buruk, dan buruk sekali. Terus yang keempat yaitu ada bersifat relatif, yaitu nilai itu kadang-kadang seringkali berubah-ubah.
Terus yang kelima yaitu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi seorang guru kadang itu seringkali membuat soal yang tidak sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Terus juga ada instrumen evaluasi hasil pembelajaran, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada teknik tes. Nah, teknik tes itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada objektif, uraian, dan juga tindakan. Nah, objektif itu guru memberikan pilihan ganda ataupun juga menjodohkan soal. Sedangkan uraian yaitu soalnya terbatas. Jadi guru itu kadang bisa aja memberikan 3 soal ataupun juga 5 soal. Terus juga ada tindakan. Nah, tindakan itu tes yang dilakukan peserta didik dengan melalui tindakan. Terus yang kedua yaitu ada teknik non-tes. Nah, teknik non-tes itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada observasi, interview, dan juga angket. Nah, observasi itu menganalisis atau mengamati sesuatu, sedangkan interview itu dengan melakukan tanya jawab, dan angket itu dengan menggunakan data-data yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Sekian materi review hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching guys. Bye bye.